Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sensor pH yang biasa digunakan di pengukuran teknik. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Badal Ala, NRP 3210-19044 dari kelas 2 SPEB. Dan saya Ahmad Fauid Bintang Aziza dari kelas 2 SPIB NRP 3210-191053. Saya Nisa Oktavia dari kelas 2 SPEB dengan RP 3210191035. Ya, baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pH meter, sebelumnya apa sih itu pH meter? pH meter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur pH dari suatu zat, atau dalam hal pengukuran teknik, yang diukur adalah beda potensial yang terjadi antara elektroda pH dengan elektroda referensi. Ditemukan pada tahun 1934 oleh Arnold Orville Beckman, pH meter pertama didaftarkan patennya untuk melengkapi alat ukur kimia untuk pengukuran pH dengan nama acidimeter. Ini bisa dilihat pada gambar di samping ini, merupakan Beckman model M pH meter tahun 1937. Nah, untuk pH meter sendiri itu kita membaginya ada 3. Yang pertama yaitu ada industrial pH meter, yang kedua ada soil pH meter, dan yang ketiga ada water pH meter. Ya, untuk industrial pH meter ini merupakan jenis ini digunakan dalam monitoring pH dalam proses produksi yang berjalan di industri. Biasanya pH meter jenis ini memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi berbagai temperatur. Nah, ini sebenarnya kan macam industrial pH meter ini kan ada banyak. Namun kita dari kelompok 4 mengambil contoh dari Yokogawa Electric. Ini lebih tepatnya itu pH meter jenis combine pH meter. Nah, berikut ada jenisnya SC21AAP26, SC21ALP26, SC21AGP26, juga SC21C AGP64. Nah, ini yang pertama yakni SC21AAP26. pH meter ini menggunakan reference sistem AG atau AGCL wire dengan desain pH bulb ini yang bagian ini, with gauge protection guna melindungi probe dari zat korosif yang terkandung dalam cairan yang diuji. Kemudian ada SC21ALP26. pH meter ini menggunakan reference system yang sama, AG atau AGCL wire dengan desain yang tahan akan paparan zat kimia dan bagian pH glass yang dapat disterilisasi dengan steam. Nanti ada bagian anatominya yang saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada lagi SC21AGP26. Referensi sistemnya sama, cuman yang di sini referensi sistemnya AG atau AGCL sistem dengan sistem PIN yang tahan akan perbedaan temperatur yang tinggi dengan gelas desain yang tahan akan korosi, abrasi, maupun kondisi lingkungan yang tak menentu. Kemudian yang terakhir dari seri SC21 ini yakni SC21AGP64. pH meter ini menggunakan referensi sistem yang sama seperti sebelumnya dengan desain elektrolit dan junction yang hanya memerlukan sedikit maintenance dengan kombinasi gel electrolyte 3,3 M, KCl electrolyte, dan poros TFI. Nah, untuk range pengukurannya sendiri, dari SC21 series ini bisa dilihat untuk membrannya sendiri bermacam-macam. Untuk yang AGP, ALP ini sama pH glass, cuma yang AGP24 ini pakai system bulb, ALP26 pakai dome, AGP26 pakai bulb, dan yang 64 ini pakai bulb juga. Namun untuk pH range-nya sendiri ini sama semua, dari 0 sampai 14. Cuman yang membedakan dari jenis-jenis ini yakni di range temperaturnya. Untuk yang SC21AGP24 ini tahan untuk range 0 sampai 80 derajat Celcius. Yang AAP26 ini 0 sampai 110 derajat Celcius. Yang ALP26 ini 10 sampai 120 derajat Celcius. Untuk yang AGP26 ini minus 10 sampai 100 derajat Celcius. Dan yang AGP64 ini 0 sampai 80 derajat Celcius. Dengan range pressure-nya ini sama semua.
Nah, ini untuk anatomi pH meternya sendiri. Nah, tadi kan sempat saya jelaskan itu ada yang jenis PTFI, ada yang seramik. Nah, ini perbedaannya bentuknya ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini yang PTFI, ada yang sleeve seperti ini. Terus ini bagian metal glass junction, ini tuh di bagian sininya, kurang lebih. Untuk kondisi normalnya seperti ini, untuk kondisi high temperature seperti ini. Ini reference sistemnya ada di sini, gallows, electrolyte di sini, flow diaphragma ini di sini. Ini untuk pressure compensated reference electrode. Ini juga sama kurang lebih untuk jenis yang lain. Ini juga. Nah, di sini di bagian bawah sendiri ini ada pH sensitive membran. Ini yang bersentuhan langsung dengan zat ujinya. Kemudian ini ada buffer liquid. Terus ini ada reference pin di sini, bending glass, contact spring, metal screen. Ini gold connector ini yang kemudian disambungkan ke elektriknya atau ke Arduino-nya. Ini bagian sini. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri dari pH meter ini memanfaatkan konsep potensiometrik. Nah, potensiometrik ini dia, nah seperti ini. Prinsip potensiometrik ini ditemukan oleh Walter Hermann Nernst tahun 1864. Nah, ini Nernst menemukan bahwa beda potensial yang terjadi antara objek metal dengan suatu larutan yang mengandung ion dengan metal yang sama itu terjadi ketika objek ini dicelupkan ke dalam larutan tersebut. Nah, beda potensial ini terjadi karena adanya ion itu sendiri yang ada pada larutan. Nah, ion ini nantinya bertukar dengan ion yang ada di metal yang ada di pH meter itu sendiri. Jadi menganut persamaan di sini E sama dengan N0 plus RT per NF dan Mn plus. Seperti konsep elektrokimia. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk diagram blok pH meter itu seperti ini. Ini merupakan pH meternya yang dicelupkan ke zat uji, kemudian disambungkan ke ini terjadi beda potensial dengan resistansi tertentu masuk ke Arduino, ke sistem Arduino selanjutnya. Untuk diagram bloknya yang tersambung ke Arduino itu dari ketiga jenis itu sama, nanti dijelaskan di slide berikutnya oleh teman-teman saya. Nah, untuk diagram bloknya yang sederhana itu seperti ini. Kan terdapat bagian signal conditioning, signal processing, dan data presentation. Nah, dari nilai pH yang sebenarnya ini disensing atau ya disensing oleh pH meternya sendiri, terus terdapat perbedaan ion difference di sini, kemudian masuk ke glass junction untuk diubah dari ion difference ke millivolt. Nah, dari millivolt ini dikuatkan oleh amplifier untuk kemudian dijadikan volt. Ini masuk ke proses signal conditioning. Dari signal conditioning ini masuk ke signal processing, ke ADC ini, baru ke komputer, baru ke VDO. Nah, VDO ini merupakan data presentation untuk kemudian menampilkan nilai pH yang sudah terukur oleh alat ukur. Ya, cukup dari saya. Baik, selanjutnya soil pH meter. Soil pH meter sendiri ini digunakan untuk mengukur pH pada tanah secara khusus. Hal ini menjadi penting dalam hal perkebunan dan hidroponik. pH meter sendiri ini biasanya memiliki probe yang panjang untuk mengukur pH yang ada dalam tanah yang relatif dalam. Lanjut. Prinsip dari kerja pH meter soil tester ini sendiri yaitu bagian bawah dari soil tester akan menangkap adanya H+ dan OH- pada tanah sehingga dapat menentukan pH dari tanah tersebut.
dan juga bisa menangkap kadar air yang ada di tanah tersebut untuk menentukan kelembapannya. Atau bisa cara kerja soil pH meter ini sendiri dengan menggabungkan nilai pH dengan moisture meter untuk menentukan kelembapan tanah. Nah, di sini adalah jenis-jenis soil pH meter. Yang pertama ada soil tester, di mana soil tester ini dapat mengukur pH dan moisture. Moisture di sini adalah kelembapan dari tanah tersebut. Yang kedua ada soil meter tester 3-in-1. Jadi dalam satu soil meter ini bisa mengukur 3. Yang pertama ada sunlight atau kecerahan sinar matahari, yang kedua pH, yang ketiga adalah kelembapan tanah moisture. Dan yang ketiga ada soil meter tester 4-in-1. Jadi di sini ada tambahan berupa temperatur. Jadi kita juga bisa mengukur temperatur dalam tanah tersebut berapa. Nah, di sini merupakan diagram block soil pH meter tester, yang dimana pH elektroda nanti masuk ke buffer circuit yang akan diproses ke summing amplifier untuk dijadikan volt, lalu dikontrol di microcontroller atau yang biasa disebut Arduino, lalu dimunculkan ke display. Di mana buffer circuit dan amplifier ini membutuhkan tegangan supply, jadi biasanya dari DC, RDC, low voltage. Lanjut. Nah, di sini merupakan rangkaian Arduino dari soil pH meter, yang dimana di sini pH probe-nya itu atau sensor pH-nya itu seperti pada gambar 1. Jadi untuk pengukur tanah sendiri sensornya berbeda daripada pengukur pH untuk larutan. Sudah. Iya, lanjut dari water pH meter. Nah, pH meter ini jenisnya biasanya digunakan dalam sistem permunian, air, akuarium, kolam air, dan hidroponik. Next. Untuk prinsip kerja dari water pH meternya itu secara garis besar, dia itu dengan cara mencelupkan ke dalam air yang diukur. Nah, kira-kira itu kedalamannya 5 cm. Dan secara otomatis alat bekerja mengukur. Pada saat pertama dicelupkan, angka yang ditunjukkan oleh display itu masih berubah-ubah. Nah, tunggulah kira-kira 2-3 menit sampai angka digitalnya itu stabil. Itu prinsip kerjanya. Next. Nah, yang ketiga itu ada macam water pH meter. Kalau ditanya soal jenis dari water pH meter, itu sebenarnya digolongkan dari dua jenis golongan. Itu ada water pH meter jenis kantong sama laboratorium. Jenis kantong itu dalam artian dia itu mudah dibawa kemana-mana. Nah, dalam share screen ini, saya akan menjelaskan tentang contoh alatnya. Contoh alatnya saja. Itu yang pertama ada ORP meter. Nah, ORP meter ini dia berfungsi untuk mengukur pH dan kandungan klorin di dalam kolam renang dan spa. Nah, alat yang memiliki temperatur 0 sampai 55 derajat Celcius. Itu ORP meter. Terus yang kedua itu ada TDS meter, itu digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terlarut dalam air minum, seperti mangan, tembaga, besi, aluminium, dan lain-lainnya. Next. Yang ketiga itu ada HANA HI 99101. HANA HI 9911301. Itu merupakan jenis tipenya dari HANA instrumen. Untuk mengukur pH, kualitas air, elektrokonduktivitas, total padatan terlarut, serta suhu air sekaligus terdapat 2 tombol di mana dapat memilih untuk aneka buffer
kalibrasi, serta skala pada suhu 0 derajat Celcius. Itu juga dipakai di aplikasi pertanian, hidroponik, dan rumah kaca. Terus yang keempat ini ada alat COD meter, digunakan untuk mengukur jumlah oksigen pada air yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik. Alat ini sangat efektif untuk analisis terhadap air limbah. Bisa di next. Itu ada turbidity meter yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kekeruhan air akibat pencemaran lingkungan. Biasanya tingkat dari kekurahan air ini akan dapat diketahui dengan besaran NTU. Itu juga pengukuran pH tersebut juga digunakan untuk akuarium juga. Terus yang terakhir itu ada pH meter laboratorium. Itu dapat mengukur pH meter dari air beserta dengan konduktivitasnya. Nah, konduktivitas ini merupakan kemampuan air tersebut untuk mengantarkan listrik dengan satuan Siemens. Bisa di next. Terus ada range pengukuran. Nah, aplikasi pH meter air ini itu meliputi banyak sekali di industri. Misalnya pada industri makanan atau minuman, atau budidaya hidroponik. Pada pengukuran keasaman air di industri minuman, itu pH meter air yang digunakan harus memiliki tingkat resolusi pH 0,01 dengan akurasi kurang lebih 0,01 untuk memastikan keamanan bagi manusia. Sedangkan untuk pH meter air yang bagian hidroponik itu cukup tingkat resolusinya 0,1 dengan akurasi pH kurang lebih 0,1. Nah, setiap macam dan tipe dari pH meter air ini memiliki spesifikasi berupa range measurement dan tingkat akurasi yang berbeda. Contohnya saja saya ambil di sini adalah water pH meter tipe Screen Pro dengan range measurement-nya -2 sampai 16 pH. Sedangkan dari water pH meternya berupa tipe TDS itu full measurement range-nya itu 0, sampai 14. 0 sampai 14 pH ini itu merupakan tipe standar dari range measurement-nya. Bisa di next. Terus di sini juga ada diagram blok water pH meter. Itu saya mengambil contoh dari alat pengendali derajat pH pada sistem hidroponik berbasis Arduino Uno. Nah, bisa dilihat gambarnya di situ ya. Di situ ada nilai set point itu yang diperoleh dari feedback pembaca sensor pH. Nah, nilai yang masuk dari pembaca aktual sensor pH ini itu dapat berubah sesuai dengan keadaan air nutrisi hidroponiknya. Nah, kedua nilai masuk pada Arduino Uno-nya. Terus nilai masuk itu berupa nilai pH. Nah, di rangkaian Arduino Uno-nya itu ada controller, ada proporsional, ada integral, dan derivatif yang akan diproses melalui Arduino Uno yang nantinya akan mengatur kecepatan pompa DC. Hasil keluaran dari controller berupa tegangan yang nantinya akan masuk ke driver relay. Nah, driver relay ini nanti akan mengatur kecepatan motor DC. Nah, sensor pH itu bekerja untuk mengatur kandungan pH di dalam play setelah adanya pemberian asam dan basa sesuai kebutuhan plane. Dan kemudian menjadikan nilai pembaca sebagai nilai umpan baliknya. Itu dari diagram block water pH meter. Bisa di next. Selanjutnya itu, ini saya ngambil dari contoh desain pengendali pH pada hidroponik menggunakan sistem Deep Flow Technique, DFT. Itu meliputi perancangan bak penampungan nutrisi. Nah, pipa ini digunakan sebagai media untuk meletakkan netpok sebagai tempat pertumbuhan tanaman hidroponik dan instalasi perangkat kendali pH-nya. Nah, bak penampung ini nutrisi pada ini terbuat dari kaca, dibentuk seperti akuarium. Digunakan pompa air mini dengan spesifikasi daya tertentu.
Nah, pompa digunakan sebagai pompa aliran siklus air dalam pipa pertumbuhan, sehingga nutrisi dapat mengalir mengenai akar tanamannya. Pipa pertumbuhan tersebut diberi lubang karena menggunakan sistem DFT, pipa rancangan dengan lubangnya tuh dibuat kemiringan cenderung datar, agar apabila terjadi pemadaman listrik, masih dapat mengalir, air itu masih dapat mengalir. Nah, perancangan instalasi perangkat kendali pH itu terdiri dari aliran masuk selang untuk mengalirkan larutan asam dan basa, peletakan sensor pH, serta pengandukan atau sirnya. Terus selang yang digunakan yaitu selang yang bersifat silikon agar tidak terpengaruh oleh sifat kimia larutan asam dan basa. Selang yang digunakan dengan diameter tertentu sesuai dengan output pompa dari peristaltiknya. Nah, peletakan dari sensor pH ini dalam akuarium tepatnya tuh di tengah dari masukan asam dan basa. Ini diasumsikan agar masuk bahan yang diinjek lebih cepat terbaca oleh sensor pH. Itu bisa dilihat gambarnya. Kalau lebih jelasnya lagi. Bisa di next. Nah, ini rangkaian Arduino water pH meternya. Itu dalam perancangan perangkat kerasnya, dia itu terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk mengontrol derajat pH, yaitu digunakan Arduino Uno sebagai unit pengontrol dan pengolah data dari sensor pH-nya. Terus sensor pH ini sebagai komponen pengukur untuk mengidentifikasi derajat pH air, nutrisi. Terus yang warna putih di atas itu adalah pompa peristaltik untuk mengatur dan mengalirkan larutan dari pH, bisa pengurangan, bisa penambahan dari pH. Terus di situ juga ada di driver relay sebagai saklar elektronik untuk menggerakkan pompa peristaltik dan pompa akuariumnya. Di situ juga ada LCD untuk menampilkan hasil dari datanya. Itu dari rangkaian Arduino water pH meter yang ngambil contoh dari desain pengendali pH pada hidroponik tadi, gambar tadi. Cukup penjelasan dari saya mengenai water pH meter. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai pH meter ini secara detail. Kami dari kelompok 4 untuk pH meter, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.